Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 2 Juli 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 919 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema bahagia bersamanya. Secara umum, setiap manusia berharap dapat hidup dalam suasana bahagia, yaitu keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari hal-hal yang menyusahkan. Salah satu web situs internet menulis tentang Skandinavia sebagai kawasan dengan penduduk paling bahagia di dunia. 5 resep untuk bahagia menurut mereka adalah: pertama, hige, yaitu kesenangan jiwa. Maksudnya kita tidak perlu terus-menerus mempersalahkan diri saat melakukan kesalahan. Kedua, lagom, artinya tepat atau optimal. Filosofi ini berbicara tentang kesehatan dan keseimbangan tubuh. Ketiga, sisu, yaitu harus bertahan hingga akhir saat menghadapi tantangan hidup. Keempat, fika, yang mengajarkan orang untuk beristirahat sejenak dari beban tekanan hidup yang kita hadapi. Dan yang terakhir, 5, like, secara sederhana berarti kebahagiaan. Mike Wiking mendefinisikan kebahagiaan dalam 6 kategori: kebersamaan, uang, kesehatan, kebebasan, kepercayaan, dan kebaikan. Jika Skandinavia mempraktikkan 5 resep untuk membangun hidup bahagia, maka konsep bahagia menurut Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 adalah jika manusia hidupnya tidak bercela. Untuk hidup tidak bercela, mereka harus menuruti hukum Tuhan, memegang peringatan-peringatannya, mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak melakukan apa yang jahat. Hidup berpegang dengan sungguh-sungguh pada ketetapan Tuhan tidak akan membuat seseorang mendapat malu. Sebaliknya, orang akan bersyukur dengan hati jujur jika hidup mereka suka mengamat-amati kehendak Tuhan. Berdasarkan konsep bahagia menurut pemazmur maupun negara Skandinavia, nampak bahwa hidup bahagia tidak terbangun dengan sendirinya, tetapi harus ada usaha. Menata diri berbasis nilai-nilai kehidupan adalah syarat untuk mewujudkan hidup bahagia. Bagi pemazmur, melakukan kehendak Tuhan adalah syarat utama hidup bahagia, karena ia memohon kepada Tuhan, "Janganlah tinggalkan aku sama sekali." Mau bahagia, berusahalah hidup memperlakukan kehendak Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan Allahmu. Doa pagi ini, ya Tuhan, tolonglah kami agar berbahagia sesuai kehendak-Mu, bukan sesuai keinginan kedagingan kami. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.